Perkampungan atau desa umumnya menjadi tempat yang penuh kehidupan dan aktivitas masyarakat. Namun ternyata, di Indonesia terdapat beberapa kampung yang dijuluki sebagai kampung mati karena telah lama ditinggalkan oleh para penghuninya. Berbagai alasan menjadi latar belakang fenomena ini, mulai dari bencana alam yang memaksa penduduk mengungsi, hingga cerita-cerita mistis yang melingkupinya. Berikut ini, 8 kampung mati paling mencekam di Indonesia. Yang pertama ada Desa Beras Tepu yang terletak di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Desa ini dikenal sebagai desa mati karena telah ditinggalkan oleh penduduknya sejak terjadinya erupsi Gunung Sinabung yang dahsyat pada tahun 2013. Erupsi tersebut memaksa warga untuk mengungsi secara permanen, dan hingga kini, desa ini tidak memiliki penghuni lagi. Erupsi yang terjadi pada tahun 2013 menyebabkan kerusakan yang signifikan dan mengancam keselamatan penduduk. Sebanyak 18 desa, termasuk Desa Beras Tepu, dikosongkan akibat aktivitas vulkanik yang berbahaya. Setelah ditinggalkan, kondisi desa semakin memburuk. Banyak bangunan seperti rumah, sekolah, dan tempat ibadah dibiarkan terbengkalai dan mulai rusak. Tanaman liar tumbuh subur di antara reruntuhan bangunan, menciptakan suasana sunyi dan mencekam. Saat ini, Desa Beras Tepu tampak mengenaskan dengan lebih dari 500 rumah yang terbengkalai. Banyak perabotan dibiarkan begitu saja di dalam rumah, dan bangunan-bangunan mulai mengalami kerusakan parah akibat cuaca dan waktu. Masih di Sumatera Utara, selanjutnya ada Desa Simacem yang terletak di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Sebelumnya, desa ini merupakan kawasan yang asri dan dihuni oleh masyarakat. Namun, pada tanggal 15 September 2013, Desa Simacem mengalami dampak serius dari erupsi Gunung Sinabung yang berdekatan. Erupsi yang terjadi menyebabkan awan panas dan lava menyapu bersih wilayah desa, menghancurkan infrastruktur dan memaksa penduduknya untuk mengungsi. Seluruh bangunan dan harta benda milik warga tertinggal dan kini menjadi sisa-sisa yang terabaikan. Setelah erupsi, tanah di sekitar desa menjadi tidak layak huni. Awan panas dan material vulkanik membuat area tersebut berbahaya untuk ditinggali, sehingga tidak ada lagi penduduk yang kembali ke sana. Saat ini, Desa Simacem telah dihapus dari peta sebagai wilayah yang dihuni, menjadikannya salah satu dari beberapa lokasi di Indonesia yang resmi dianggap sebagai kampung mati. Berikutnya ada Kota Mati Tommy Soeharto, yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Sebenarnya, ini bukanlah kota, tapi kompleks perumahan bernama Perum Karawang Baru. Kompleks ini dibangun oleh Hutomo Mandala Putra, atau Tommy Soeharto, putra Presiden Soeharto pada pertengahan 1990-an. Meskipun awalnya direncanakan sebagai hunian bagi karyawan pabrik mobil PT Timor Putra Nasional, kompleks ini kini dikenal sebagai kota mati karena banyaknya rumah kosong dan terbengkalai. Pada awalnya, kompleks ini cukup ramai dan memiliki berbagai fasilitas seperti taman bermain dan gedung pasar. Namun, kondisi kompleks ini mulai memburuk setelah kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 yang bertepatan dengan runtuhnya Orde Baru. Ditambah lagi, krisis moneter menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, termasuk karyawan pabrik Timor yang seharusnya menjadi penghuni perumahan tersebut. Akhirnya, banyak dari mereka memilih untuk pindah ke kota lain demi mencari pekerjaan baru. Selanjutnya ada Marina City, yang terletak di Tanjung Riau, Sekupang, Batam. Marina City sendiri adalah sebuah kawasan yang dulunya dikenal sebagai pusat perjudian terbesar di Indonesia, bahkan sering dibandingkan dengan Las Vegas di Amerika Serikat. Kota ini menarik banyak pengunjung dari Malaysia dan Singapura karena lokasinya yang strategis, serta menawarkan berbagai fasilitas hiburan, termasuk kasino, hotel, dan restoran yang buka 24 jam. Namun, kondisi ini berubah drastis setelah pemerintah Indonesia
di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mulai menindak tegas kegiatan perjudian. Larangan ini menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah pengunjung dan penduduk yang tinggal di Marina City. Dalam waktu singkat, banyak bangunan megah yang dulunya ramai kini ditinggalkan dan mulai terbengkalai. Saat ini, Marina City dikenal sebagai kota mati, di mana bangunan-bangunan yang megah kini dikelilingi semak belukar dan tampak membusuk. Dusun Desa Sidamukti, yang terletak di Kecamatan Majalengka, Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu kawasan yang mengalami penurunan populasi yang signifikan hingga dijuluki sebagai desa mati. Hal tersebut dikarenakan adanya pergerakan tanah, yakni Dusun Tarikolot, bagian dari Desa Sidamukti berada di zona rawan bencana. Sejak tahun 2006, pergerakan tanah telah menyebabkan kerusakan pada banyak rumah. Hingga akhirnya, pemerintah setempat menyediakan lahan relokasi pada tahun 2009 untuk sekitar 253 kepala keluarga yang terdampak. Meski begitu, tidak semua warga mau pindah karena alasan jarak. Hingga kini, hanya tersisa sekitar 8 kepala keluarga yang masih bertahan di dusun tersebut. Selain pergerakan tanah, gempa bumi pada tahun 2012 juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang akhirnya membuat warga desa ini memutuskan untuk pergi. Cigerut Kulon, yang terletak di Desa Cipakem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dikenal sebagai Kampung Mati. Julukan ini muncul karena sebagian besar rumah di dusun ini ditinggalkan oleh warganya setelah peristiwa bencana alam yang terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Cigerut Kulon mengalami tanah longsor yang parah. Meskipun tidak ada korban jiwa, bencana ini menyebabkan kerusakan cukup parah, termasuk robohnya tiang listrik dan kerusakan infrastruktur lainnya. Akibatnya, banyak warga merasa tidak aman dan memilih untuk meninggalkan kampung mereka. Dari sekitar 80 rumah di Cigerut Kulon, hanya satu keluarga yang tersisa hingga saat ini. Saat ini, Cigerut Kulon tampak sepi dan terabaikan. Banyak rumah dalam keadaan tidak terawat dan dikelilingi oleh rumput liar. Berikutnya ada Dusun Puntingan, yang terletak di Desa Dlimas, Kabupaten Magelang. Desa ini dikenal sebagai desa mati karena kondisinya yang tidak berpenghuni. Dulunya, dusun ini memiliki sekitar 10 kepala keluarga yang tinggal di sana. Namun sejak sekitar tahun 1985, penghuni mulai meninggalkan tempat tersebut satu persatu, hingga akhirnya kosong sepenuhnya pada akhir tahun 2020. Banyak warga yang menyebut, mereka tidak merasa nyaman tinggal di Dusun Puntingan karena dianggap angker dan penuh mistis. Selain itu, akses jalan menuju Dusun Puntingan yang sangat sulit, serta kurangnya infrastruktur membuat warga desa ini memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Berikutnya ada Kampung Mati Vietnam, yang terletak di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kampung ini awalnya dibangun pada tahun 1970 sebagai tempat pengungsian bagi warga Vietnam yang melarikan diri dari perang di negara mereka. Ada setidaknya 127 pengungsi yang dulunya ditempatkan di sana. Namun, setelah masa pengungsian selesai, lokasi ini berfungsi sebagai panti jompo hingga tahun 2002. Meskipun saat ini masih ada beberapa kepala keluarga yang tinggal di sana, kampung ini sering disebut Kampung Mati, lantaran banyak bangunan di kampung ini dalam keadaan rusak dan tidak terawat. Beberapa rumah hanya tersisa tembok tanpa atap, dan lingkungan sekitarnya dipenuhi sampah dan tanaman liar. Selain itu, kampung ini memiliki aura yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar. Cerita-cerita mistis dan pengalaman horor seringkali dikaitkan dengan tempat ini, membuatnya semakin dikenal sebagai Kampung Mati. Saat ini, sekitar 13 hingga 17 kepala keluarga masih tinggal di Kampung Mati Vietnam. Mereka merupakan kerabat dari para pekerja yang dahulu tinggal di sana. Itu dia, 8 kampung mati paling mencekam di Indonesia.
Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.